Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulikal karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslim ikhwatil kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lukum khibala waddu ma 'anittum qad badatil baghda'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat, hamba Allah yang berbahagia, tentulah di saat-saat yang seperti ini kita tingkatkan ekspresi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala yang terbaik untuk kita dan memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki apa yang belum baik. Kenikmatan itu apabila kita ukur dengan satuan ukuran apapun juga telah melampaui dari apa yang pernah kita berikan dan kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya adalah rahmat Tuhan, kasih sayang Allah lebih besar dari apa yang pernah kita persembahkan kepadanya. Salawat serta salam tentulah melengkapi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita sekalian bagaimana cara berterima kasih kepada Allah, bagaimana cara bertanggung jawab atas amanat Allah yang telah dipikulkan di setiap pundak manusia yang hidup di alam semesta ini. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, esok hari insyaallah adalah hari yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa kita, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Semua kita telah memahami dan mengakui bahwa kemerdekaan yang kita dapatkan ini bukan sesuatu yang cuma-cuma, melainkan penuh dengan pengorbanan. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Dan tentulah semua kita memahami spirit dari kemerdekaan itu adalah kebebasan dan kedaulatan, keadilan dan sejahtera, dan martabat. Keempat unsur yang saya sebutkan tadi adalah hak-hak asasi manusia yang diisbatkan oleh Al-Quran di berbagai surat. Akan tetapi realitas hari ini
Selain kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada bangsa ini, patut pula kiranya kita melakukan evaluasi dan perbaikan arah dan tujuan kemerdekaan itu. Sebagai manifestasi daripada syukur nikmat, hendaklah anak-anak bangsa ini bertanggung jawab di hadapan Al-Khaliq yang telah memberikan curahan rahmat kepada bangsa ini. Namun di samping ada yang mengorbankan, mempersembahkan ketulusan dan keikhlasan dalam kemerdekaan ini, namun tidak sepi daripada pengkhianatan yang akhir-akhir ini, yang paling serius dari bangsa kita ini adalah merosotnya moralitas, merosotnya akhlak, merosotnya karakter, ditandai dengan fakta-fakta. Petinggi-petinggi, pejabat-pejabat negara yang prestisius, lembaga yang kita kenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Konstitusi, Ketua Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, 3 institusi ini diponis melakukan pelanggaran kode etik. Bahasa agamanya adalah tidak berakhlak, tidak bermoral. Kemana lagi kita akan menghadapkan harapan? Seandainya kita juga lepas dari tanggung jawab terhadap bangsa ini. Sementara di sisi lain, bangsa-bangsa di luar sana yang banyak mengincar kekayaan kita, perut bumi kita, mengincar negeri kita dengan cara seperti yang pernah mereka lakukan dahulu, menjajah, mengadu domba, memprovokasi. Ujungnya adalah pembodohan. Mereka senang kalau bangsa ini menjadi bangsa yang kacau balau. Mereka senang kalau bangsa ini menjadi bangsa yang tertinggal dan bodoh, karena mereka akan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dari negeri yang kita cintai ini, yang dianugerahkan oleh Allah banyak sekali kekayaan yang berlimpah. Mereka akan senang kalau orang-orang yang memimpin negeri ini adalah orang-orang yang tidak bermoral. Hal ini sudah dinyatakan oleh Al-Quran, terutama dari ayat yang saya bacakan pada mukaddimah khutbah tadi, yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 118. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mencari orang-orang kepercayaan di luar orang yang seagama dengan kamu. Mereka tidak akan pernah berhenti untuk membodohi kalian. Mereka senang sekali jika kalian itu terperosok. Telah nyata dari ucapan-ucapan mereka itu ucapan kebencian, dan apa yang tersimpan di dalam kalbu mereka jauh lebih dahsyat dan lebih buruk dari apa yang mereka ucapkan.
Demikianlah kami telah terangkan kepada kamu ayat-ayat. Mudah-mudahan kamu berpikir dan berakal. Belum lagi kalau kita tambahkan dengan apa yang didapati di dalam surat Al-Baqarah. Ayat 120 di mana Allah berfirman, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah berhenti berupaya sampai kamu bertekuk lutut mengikuti kehendak dan keinginan mereka. Persis seperti apa yang dinyatakan oleh Snapurfurnya. Biarlah mereka pakai peci, biarlah mereka pakai sarung, biarlah mereka bersenandung dengan agama mereka. Yang penting mereka mengikuti keinginan kita dan kehendak kita. Itulah strategi bangsa-bangsa penjajah, bangsa-bangsa yang ingin mengeruk keuntungan dari negeri yang kita cintai ini. Jika demikian halnya, kita harus berjihad. Hanya saja jihad yang kita perjuangkan ini tidak seperti jihad di masa-masa lampau, melawan secara fisik, akan tetapi jihad keyakinan. Kembalilah kepada petunjuk-petunjuk Rabbaniyah. Kembalilah kepada pedoman-pedoman Al-Quran dan As-Sunnah yang telah memberikan guidance kepada kita bagaimana menyikapi berbagai hal yang akhir-akhir ini makin nyata dan makin santer. Pernyataan itu sangat melukai hati orang-orang beragama. Di antaranya salah seorang pejabat tinggi di negeri ini mengatakan, musuh yang paling besar dari Pancasila itu adalah agama. Yang kemudian terlihat pada persiapan memperingati hari kemerdekaan besok, upaya untuk melepas jilbab bagi wanita-wanita muslimah dengan berbagai cara agar jangan tampil di dalam upacara kenegaraan. Belum lagi pada saat ini masih menjadi masalah besar Kepres nomor 28 tahun 24 yang membekali remaja-remaja dan anak-anak pelajar kita dengan kondom, dengan alat kontrasepsi bahasa asingnya, untuk memberikan keleluasan agar bisa berzina kapan mereka ingin dan berkehendak. Bisa-bisanya di negeri yang mayoritas Islam itu menjadi sebuah keputusan penting di negeri ini. Belum lagi pameran kemusyrikan di mana-mana. Paham animisme atas nama kearifan lokal dengan berbagai ritual-ritual yang tidak sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ada lagi pesta makan babi. Ada lagi perilaku saudara-saudara kita yang mengaku seorang muslim juga menjalin hubungan mesra dengan bangsa yang paling kejam di dunia pada saat ini, melebihi Hitler. Bangsa Yahudi yang pada saat ini membantai saudara-saudara kita di Palestina. Sementara ada saudara kita yang bermesra-mesraan dengan para pembantai itu sendiri. Inilah bentuk-bentuk problem dalam mengisi kemerdekaan kita yang pada saat ini berada di dalam masalah besar.
Ini yang akan kita jihadi. Ini yang akan kita perjuangkan agar negeri ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kita ke jalan yang benar. Kembalilah kita kepada petunjuk-petunjuk Al-Qur'an agar kita selamat dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi amarana bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala rasulikal karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Di khutbah kedua ini kami tekankan sekali lagi, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kemerdekaan ini adalah milik kita semua. Kemerdekaan ini harus kita selamatkan. Bangsa ini harus kita pertahankan dari kejatuhan moral. Jangan sampai lebih busuk lagi. Jangan sampai lebih buruk lagi daripada keadaan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Oleh karena itu, tidak ada cara yang terbaik kecuali kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, seperti kita memperjuangkan kemerdekaan kita dahulu kala. Tidak ada cara lain yang terbaik kecuali kita mempertahankan martabat, harga diri, kedaulatan, yang kesemuanya itu apabila kita mati jihad hukumnya, dan sorga menanti kita sekalian. Dan mati kita adalah mati syahid, memperjuangkan moralitas bangsa menjadi bangsa yang mulia dan bermartabat. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan kepada kita untuk keluar dari berbagai problematik yang kita hadapi saat ini, dan semoga Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kita agar mereka kembali ke jalan yang benar, menegakkan yang hak di atas segala-galanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'an qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma aizzal islam wal muslimin wa adhilla syirkal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din. Ya Allah, ya Tuhan kami, belalah, tolonglah saudara-saudara kami yang sangat terhimpit pada saat ini, yaitu saudara-saudara kami yang ada di Palestina, yang di Gaza, yang di Rafah. Mereka kelaparan, ya Allah. Mereka tidak ada tempat berlindung, hanya Engkaulah. Tetapi mereka bertahan. Niatnya adalah untuk menjaga Baitullah Masjid Al-Aqsa yang sangat dimuliakan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemurah, selamatkanlah bangsa kami, bangsa Indonesia ini dari keruntuhan moral. Asaskanlah di dalam kehidupan mereka segala sesuatunya itu dengan moral dan etika, sehingga hukum apapun yang akan diterapkan di negeri ini hendaklah berlandaskan kepada moral dan etika itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tumbuhkan keberanian dalam jiwa kami untuk menantang kebatilan. Berikan perlindungan kepada kami agar kami selamat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Innallaha ya'lamu ma tasna'un.